Di era ghosting dan hubungan instan, tetap lembut tanpa mendewakan validasi dalam era hubungan cepat dan perhatian yang mudah berpindah. Manusia modern hidup di tengah ritme yang tidak memberi ruang untuk kepastian. Seseorang bisa hadir dengan kehangatan pada malam hari, lalu menghilang tanpa penjelasan di pagi berikutnya. Pesan-pesan yang dulu terasa penuh makna tiba-tiba berubah menjadi tanda centang abu-abu yang tak lagi dibalas. Dan dalam kekosongan semacam itu, banyak hati yang patah bukan karena kehilangan seseorang, tetapi karena kehilangan arah tentang siapa dirinya apabila tidak lagi dibutuhkan. Namun, stoikisme mengingatkan kita bahwa nilai diri tidak pernah ditentukan oleh konsistensi orang lain, bahwa hati yang baik tidak kehilangan nilainya hanya karena seseorang memutuskan untuk pergi tanpa pamit. Dalam keheningan setelah diabaikan, kita diajak untuk kembali memeriksa fondasi cinta diri yang sesungguhnya, bahwa yang menguatkan kita bukan validasi, bukan balasan pesan, bukan kehadiran seseorang, tetapi kedalaman cara kita menghargai diri sendiri. Ghosting, dalam banyak hal, adalah gejala dari dunia yang semakin takut pada kedewasaan emosional. Banyak orang memilih menghilang karena tidak siap menjelaskan, tidak mampu menghadapi perasaan, atau sekadar tidak memahami pentingnya integritas dalam hubungan. Namun setiap perilaku orang lain tidak pernah menjadi definisi tentang diri kita. Stoikisme menekankan, kita hanya menguasai tindakan kita, bukan tindakan mereka. Dan yang bisa kita pilih adalah tetap menjadi manusia yang lembut, tanpa mengkerdilkan martabat sendiri demi seseorang yang tidak tahu cara hadir dengan benar ketika seseorang mengabaikan kita. Mudah untuk mandi dalam pikiran yang merendahkan diri. Apakah aku kurang menarik, kurang baik, kurang layak? Namun sesungguhnya, ghosting lebih sering menjelaskan karakter orang yang pergi, bukan nilai orang yang ditinggalkan. Dan disinilah pelajaran stoik menjadi relevan. Kita tidak selalu bisa mengontrol apa yang hilang, tetapi kita selalu bisa mengontrol apa yang tetap tinggal di dalam diri, dalam monolog batin yang tenang. Kita diajak untuk merenungkan bahwa kelembutan bukan kelemahan, tetap mampu mencintai meski pernah diabaikan bukanlah bentuk kebodohan emosional, melainkan bukti bahwa hati kita tidak tergantung pada kepastian dari luar, bahwa kita masih memiliki moralitas, ketulusan, dan empati yang tidak mudah dibeli oleh dunia yang bergerak terlalu cepat. Di tengah hubungan instan, stoikisme mengajarkan disiplin emosional yang tidak keras, tidak dingin, dan tidak membentengi diri secara berlebihan. Sebaliknya, ia mengajarkan kelapangan hati, cinta yang tidak memaksa, perhatian yang tidak mengemis balasan, dan harga diri yang tidak ikut runtuh hanya karena tidak menjadi prioritas seseorang. Dunia modern mungkin menormalisasi kepergian tanpa kata, tetapi kita selalu punya pilihan untuk menjaga integritas diri tanpa kehilangan kelembutan pada akar. Tujuan kita bukanlah menjadi batu yang tidak terluka, tetapi menjadi manusia yang tetap berjalan meski pernah ditinggalkan, bukan menjadi pribadi yang tak lagi percaya, tetapi pribadi yang percaya dengan lebih bijak, dan bukan bergantung pada kehadiran seseorang untuk merasa bernilai, tetapi menguatkan diri melalui pemahaman bahwa kasih sayang paling penting adalah kasih sayang kepada diri sendiri. Stoikisme tidak meminta kita mati rasa, justru ia menuntun kita untuk merasakan sepenuhnya, namun tidak tenggelam, untuk mencintai dengan hati terbuka, namun tetap berdiri tegap ketika seseorang menutup pintunya, untuk tetap lembut, bahkan ketika dunia memperkenalkan kita pada kehilangan yang tak diharapkan. Di era ghosting dan hubungan instan, tetap lembut adalah bentuk keberanian, tetap berharga tanpa validasi adalah bentuk kebijaksanaan, dan tetap tenang dalam kehilangan adalah bukti bahwa hati kita tidak lagi dikendalikan oleh apa yang pergi, tetapi oleh apa yang kita pilih untuk pelihara di dalam diri. Mental health versus tuntutan harus kuat. Belajar rapuh tanpa malu di dunia modern. Manusia hidup di tengah dua kutub yang saling bertentangan. Satu sisi mendorong kita untuk terus kuat, produktif, dan terlihat baik-baik saja. Sementara sisi lain mengingatkan bahwa kita adalah makhluk rapuh yang kadang hanya ingin duduk diam, bernapas, dan mengakui bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Dan di antara tarik-menarik itu, banyak dari kita terperangkap dalam ketegangan yang halus namun menyakitkan ketegangan antara apa yang dirasakan dan apa yang dituntut untuk ditampilkan.
Kita hidup di masa ketika kesehatan mental telah menjadi topik umum. Namun ironisnya, tekanan untuk tampak baik-baik saja tidak pernah benar-benar hilang. Individu sering merasa berkewajiban menutupi kesedihan, menyembunyikan kecemasan, dan berpura-pura baik hanya agar tidak dicap lemah, lebay, atau tidak dewasa. Padahal justru di ruang batin yang tersembunyi itulah seseorang berjuang paling keras mempertahankan kewarasan. Stoikisme yang sering disalahartikan sebagai ajaran untuk menahan emosi, sesungguhnya mengajarkan sesuatu yang jauh lebih manusiawi, kejujuran terhadap diri sendiri. Ia tidak meminta kita mematikan kepedihan atau menyangkal kerapuhan, tetapi mengajak kita untuk menerima bahwa perasaan adalah bagian alami dari keberadaan. Kekuatan manusia bukan diukur dari seberapa keras ia menutupi luka, melainkan dari keberaniannya untuk melihat luka itu apa adanya, tanpa membiarkannya mendominasi kehidupan. Dalam monolog batin yang hening, kita diajak untuk mengakui bahwa tidak ada manusia yang selalu kuat. Ada hari-hari ketika mata terasa berat karena terlalu banyak menangis, ketika pikiran dipenuhi keraguan yang tak henti berputar, dan ketika tubuh terasa lelah oleh beban ekspektasi. Namun stoikisme berbicara dengan lembut bahwa tidak apa-apa untuk merasa lemah, tidak apa-apa untuk butuh waktu, tidak apa-apa untuk berhenti sejenak tanpa merasa gagal. Tekanan sosial masa kini menciptakan ilusi bahwa kebahagiaan harus konstan, padahal hidup tidak dibangun dari garis lurus. Ada pasang, surut, dan ruang kosong di tengahnya. Dan mungkin salah satu kebenaran paling sulit diterima adalah bahwa keadaan rapuh bukan kehinaan. Rapuh berarti kita masih manusia. Rapuh berarti kita masih memiliki hati yang hidup dan mampu merasakan. Rapuh adalah bukti bahwa kita tidak berubah menjadi mesin meski dunia ingin menjadikan kita demikian. Di tengah tuntutan harus kuat. Stoikisme mengajarkan bentuk keberanian yang lebih mendalam, bukan keberanian menahan segala perasaan, tetapi keberanian mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja tanpa kehilangan rasa hormat pada diri sendiri. Sebab siapapun bisa berpura-pura tangguh, tetapi hanya sedikit yang mampu jujur pada dirinya tanpa terjerembab pada rasa malu. Manusia modern sering merasa bahwa meminta bantuan adalah tanda kekalahan. Namun stoikisme mengingatkan bahwa kebijaksanaan adalah mengetahui kapan harus berdiri sendiri dan kapan harus menerima tangan yang terulur. Tidak ada yang hina dari mencari pertolongan, sebagaimana tidak ada yang mulia dari menanggung semua beban sendirian. Kekuatan bukan hanya tentang menahan, tetapi juga tentang melepaskan apa yang tidak mampu ditampung lagi. Ada kalanya kita harus duduk berdua dengan kesedihan sendiri dan membiarkan ia berbicara, tidak untuk merayakannya, tetapi untuk memahami apa yang sebenarnya membutuhkan perhatian. Stoikisme tidak memberi kita janji bahwa rasa sakit akan hilang, tetapi ia memberi kita sikap untuk menyikapi rasa sakit tanpa menjadi tawanan dari perasaan itu. Dan ketika dunia menuntut kita untuk kuat setiap saat, stoikisme memberikan perspektif yang lebih hangat, bahwa manusia tidak diciptakan untuk menjadi baja. Kita diciptakan untuk tumbuh, untuk merasakan, dan untuk bangkit bukan dengan ketegasan yang kaku, tetapi dengan kelembutan yang tidak pernah hilang arah. Kekuatan sejati bukanlah ketiadaan air mata, tetapi kemampuan untuk tetap berjalan, meski air mata pernah hadir pada akhir niat. Menjadi rapuh tanpa merasa malu adalah bentuk kebijaksanaan tertinggi. Itu berarti kita mengerti bahwa kekuatan dan kelembutan bukan dua hal yang bertentangan, tetapi dua bagian yang saling melengkapi dalam diri manusia. Dan di tengah tekanan dunia modern yang sering memaksa kita menjadi versi palsu dari diri sendiri, keberanian terbesar adalah memilih untuk tetap jujur bahwa kita adalah manusia yang berhak merasakan, berhak lelah, dan tetap berharga meski tidak selalu kuat. Di tengah kompetisi media sosial, tidak mengubah hati demi pujian di era ketika layar menjadi cermin baru kehidupan, manusia perlahan belajar menilai dirinya melalui angka-angka yang seharusnya tidak pernah menentukan harga diri siapapun. Like, views, followers, dan komentar menjadi mata uang validasi yang seringkali terasa lebih nyata dari penghargaan diri sendiri. Kita hidup pada masa ketika tepuk tangan virtual seolah lebih berharga daripada ketenangan batin. Dan diam-diam banyak dari kita mulai mengukur nilai diri berdasarkan seberapa besar dunia memperhatikan,
Namun di balik sorotan lampu digital itu, ada rasa lelah yang sulit dijelaskan. Lelah mengejar ekspektasi yang tidak pernah selesai. Lelah menjadi versi yang lebih dapat diterima oleh orang lain, meski itu bukan lagi diri kita yang sebenarnya. Lelah karena merasa harus tampil sempurna, seolah satu kekurangan saja cukup untuk membuat dunia berpaling. Stoikisme mengajarkan kita sebuah pemahaman yang sangat kontras dengan budaya ini, bahwa nilai diri tidak datang dari luar, bahwa penghargaan tertinggi bukan berasal dari orang asing yang tidak mengenal cerita kita, melainkan dari kejujuran kita terhadap batin sendiri. Dalam sunyi, kita diajak untuk bertanya, siapa aku ketika tidak ada yang melihat? Itulah wajah paling jujur yang seharusnya kita pertahankan. Media sosial menciptakan kompetisi. Terlihat kompetisi untuk terlihat bahagia, sukses, berharga dan diinginkan. Tetapi stoikisme mengingatkan bahwa tujuan hidup bukanlah memenangkan perlombaan yang tidak pernah kita pilih untuk ikuti. Kita tidak berkewajiban menjadi lebih menarik, lebih sempurna, atau lebih bersinar dari orang lain. Kita hanya berkewajiban menjadi manusia yang selaras dengan nilai-nilai diri yang tidak berubah hanya karena dunia sedang menonton. Di tengah derasnya perbandingan, sulit untuk tidak merasa tertinggal. Sulit untuk tidak merasa kurang ketika setiap hari disuguhi pencapaian orang lain yang tampak luar biasa. Namun yang sering terlupakan adalah bahwa media sosial bukanlah kenyataan. Ia adalah potongan terbaik dari hidup seseorang, dipoles dan disajikan seolah tidak ada kesedihan di baliknya. Dan ketika kita membandingkan diri dengan ilusi, kita sebenarnya sedang berkompetisi dengan sesuatu yang tidak nyata. Stoikisme mengajarkan kita untuk kembali pada inti, bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah tumbuh dari keinginan untuk disukai. Kebahagiaan tumbuh dari ketenangan batin yang tidak terguncang oleh opini orang lain, dari kemampuan untuk tetap lembut meski tidak selalu diapresiasi, dari keberanian untuk menjadi diri sendiri. Bahkan ketika dunia mendesak kita menjadi seseorang yang lebih mudah dipuji. Dalam monolog batin ini, kita diajak untuk merenungkan, apakah kita hidup untuk diri sendiri atau untuk tepuk tangan sementara? Apakah kita masih memiliki ruang untuk menjadi jujur, atau kita telah tenggelam dalam kebutuhan untuk terus terlihat baik? Dan apakah kita masih mampu mencintai diri tanpa syarat, tanpa perlu dipandang sempurna oleh dunia luar? Stoikisme bukan tentang mengabaikan pujian. Pujian bisa menjadi kebahagiaan kecil yang wajar. Namun stoikisme mengingatkan bahwa kita tidak boleh menjadikan pujian sebagai sumber utama nilai diri. Pujian adalah bunga, bukan akar. Ada hari ketika orang memuji kita, tetapi ada juga hari ketika dunia diam. Dan pada hari-hari sunyi, kita harus memiliki sumber harga diri yang tidak ditentukan oleh suara orang lain. Ketika seseorang mulai mengubah hatinya demi disukai, ia perlahan kehilangan dirinya sendiri. Ia mulai hidup berdasarkan ekspektasi, bukan kebenaran batinnya. Ia menjadi boneka dari opini orang lain, tidak lagi berdiri tegap sebagai individu yang memiliki prinsip. Stoikisme menawarkan jalan sebaliknya, jalan di mana keaslian menjadi fondasi, bukan pertunjukan. Kita tidak harus menyesuaikan diri dengan selera dunia. Kita tidak harus menyembunyikan luka demi terlihat kuat. Kita tidak harus memoles hidup agar tampak sempurna. Yang kita butuhkan hanyalah keberanian untuk menjadi manusia apa adanya, dengan segala paradoks, kegagalan, dan ketidaksempurnaan yang membentuk kita. Pada akhirnya, kebijaksanaan sejati bukanlah kemampuan membuat dunia kagum, tetapi kemampuan untuk tetap tenang, sekalipun tidak ada yang mengagumi. Dan ketenangan itu hanya lahir dari kesadaran bahwa hidup bukanlah panggung perlombaan, melainkan perjalanan untuk memahami diri sendiri di tengah kompetisi media sosial. Tetap menjadi diri yang lembut dan tulus adalah bentuk keberanian yang langka. Untuk tidak mengubah hati demi pujian adalah bentuk kemerdekaan batin tertinggi. Dan untuk menghargai diri tanpa butuh sorak-sorai dunia itulah wujud stoikisme yang paling manusiawi. Saat pengkhianatan persahabatan marak, tetap percaya tanpa jadi naif di zaman ketika hubungan bisa terjalin dalam hitungan jam dan berakhir dalam hitungan detik. Persahabatan telah menjadi sesuatu yang rapuh. Banyak orang hadir dengan senyum yang hangat, namun pergi dengan alasan yang tidak pernah mereka jelaskan. Janji untuk tetap ada berubah menjadi sekadar kalimat manis yang lenyap ketika diuji oleh kenyataan. Dan pengkhianatan baik dalam bentuk punggung yang berbalik, kata yang disalahartikan,
atau rahasia yang disebarkan menjadi luka yang semakin sering muncul di kehidupan modern di dalam kebisingan dunia seperti ini. Manusia sering belajar satu hal, semakin tulus seseorang, semakin besar kemungkinan ia disakiti. Namun stoikisme mengajak kita merenungkan lebih dalam bahwa ketulusan bukan dosa yang harus dihukum oleh dunia. Ketulusan adalah kualitas yang tidak boleh hilang hanya karena beberapa orang tidak mampu menjaganya. Dalam monolog batin yang tenang, kita mungkin bertanya, bagaimana mungkin aku tetap percaya setelah dikhianati? Bagaimana mungkin aku tetap membuka hati ketika pengalaman menyuruhku menutup semua pintu? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar, manusiawi, dan penuh rasa sakit yang tidak bisa diabaikan. Namun stoikisme menawarkan pemahaman yang lebih lembut sekaligus tegas, bahwa pengkhianatan orang lain tidak seharusnya mengubah karakter kita. Kita boleh belajar, kita boleh membatasi, tetapi kita tidak perlu berhenti menjadi diri yang baik. Pengkhianatan sering terjadi bukan karena kekurangan kita, melainkan karena ketidaksiapan orang lain untuk menjalani persahabatan dengan integritas. Ada yang membiarkan ego berbicara lebih keras daripada nurani. Ada yang lebih memilih kenyamanan sesaat daripada kejujuran jangka panjang. Ada pula yang tidak melihat nilai kehadiran kita sampai mereka benar-benar kehilangannya. Namun tidak satu pun dari itu adalah cermin nilai diri kita yang sebenarnya. Stoikisme mengajarkan sebuah prinsip penting bahwa kita bertanggung jawab atas tindakan kita sendiri, bukan atas moralitas orang lain. Kita tidak bisa mengontrol cara orang memperlakukan kita, tetapi kita selalu bisa mengontrol cara kita merespons perlakuan itu. Apakah kita akan membalas dengan kepahitan, atau memilih untuk tetap bermartabat? Apakah kita membiarkan luka menjadikan kita sinis, atau justru menjadikan kita lebih bijaksana? Terlalu sering, pengkhianatan membuat manusia membangun tembok baru lebih tebal, lebih tinggi, lebih sulit ditembus. Kita menolak percaya karena takut terluka. Kita menahan kasih sayang karena tidak ingin mengecewakan diri sendiri lagi. Namun stoikisme mengingatkan bahwa hati yang hidup bukanlah hati yang tertutup rapat, melainkan hati yang mampu melindungi dirinya tanpa kehilangan kemampuan untuk mencintai. Kepercayaan bukanlah hadiah yang diberikan secara buta, tetapi bukan pula sesuatu yang harus dicabut dari semua orang hanya karena seseorang menyalahgunakannya. Kepercayaan adalah keputusan penuh kesadaran, keputusan untuk percaya dengan bijak, bukan untuk percaya tanpa berpikir. Kita tidak diminta menjadi naif, tetapi juga tidak diminta membiarkan kepahitan mengambil alih kompas batin kita. Pengkhianatan persahabatan juga memberi kita pelajaran paling jujur tentang siapa yang benar-benar layak berada dalam hidup kita. Kadang kehilangan seseorang bukanlah kerugian, tetapi pembebasan dari hubungan yang hanya tampak baik di permukaan. Dalam kepergian mereka, kita menemukan ruang untuk pertumbuhan, kedewasaan, dan pengertian bahwa tidak semua orang bisa mencintai dengan cara yang sama seperti kita. Dan disitulah stoikisme memberi kekuatan paling lembut, kemampuan untuk menerima bahwa manusia punya kelemahan, dan bahwa kelemahan itu tidak harus menghancurkan keyakinan kita pada kebaikan. Kita bisa tetap percaya, bukan karena dunia selalu baik, tetapi karena kita memilih menjadi pribadi yang tetap memegang nilai kemanusiaan. Meski dunia sering tidak membalasnya pada akurnia, tetap percaya setelah dikhianati adalah bentuk keberanian yang tidak semua orang miliki. Bukan keberanian untuk melupakan, tetapi keberanian untuk tidak dikuasai oleh rasa sakit. Bukan keberanian untuk mengulang kesalahan yang sama, tetapi keberanian untuk terus membuka hati tanpa kehilangan kebijaksanaan. Pengkhianatan mungkin mengubah cerita kita, tetapi tidak harus mengubah karakter kita. Dan di tengah hubungan modern yang sering dangkal dan cepat berlalu, orang yang tetap tulus adalah orang yang paling langka dan justru karena itulah paling berharga. Ketika pekerjaan melelahkan jiwa, belajar tenang tanpa kehilangan nurani dalam kehidupan modern, pekerjaan telah menjadi pusat gravitasi yang menarik begitu banyak tenaga, waktu, dan emosi seseorang. Kita hidup dalam budaya yang seringkali memuliakan produktivitas lebih tinggi daripada kesehatan batin. Seolah-olah nilai manusia dapat diukur melalui jumlah tugas yang diselesaikan atau target yang berhasil dicapai. Di balik meja kantor, layar komputer, dan ruang rapat yang tak ada habisnya, banyak jiwa diam-diam memikul lelah yang tidak pernah diakui. Ada orang yang merasa dirinya hanya hidup di antara jam masuk dan jam pulang.
Ada pula yang mulai merasa kehilangan diri karena terlalu sering menekan emosi demi profesionalisme. Dunia kerja menuntut ketegasan, kecepatan, dan ketangguhan yang sering kali jauh dari sifat alami manusia. Dan dalam tekanan semacam itu, tidak sedikit yang perlahan berubah menjadi sosok yang tidak lagi mereka kenali. Lebih dingin, lebih kaku, dan lebih jauh dari nilai-nilai yang dulu mereka pegang erat. Namun stoikisme berbicara dengan bahasa yang lebih lembut bahwa kita dapat menjalani pekerjaan tanpa harus mengorbankan kemanusiaan kita. Ia mengajarkan bahwa ketenangan dalam menghadapi tuntutan bukan berarti menjadi acuh, tetapi menjadi bijak dalam menilai apa yang pantas menguasai batin dan apa yang tidak. Dunia boleh keras, tapi hati kita tidak harus ikut mengeras. Dalam monolog batin yang sering muncul di tengah malam, setelah hari yang panjang, kita mungkin bertanya, apakah hidupku hanya tentang mengejar target? Apakah aku harus kehilangan diriku demi menjadi layak di mata pekerjaan? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak menandakan kelemahan, melainkan kesadaran bahwa ada batas yang tidak boleh dilewati oleh siapapun, bahkan oleh ambisi. Stoikisme memberi kita ruang untuk memahami bahwa pekerjaan adalah bagian dari hidup, bukan keseluruhan hidup itu sendiri. Kita boleh bekerja keras, tetapi tidak harus kehilangan arah. Kita boleh mengejar kesuksesan, tetapi tidak harus mengorbankan keseimbangan batin. Kita boleh menghadapi tekanan, tetapi tidak perlu menjadikan tekanan itu sebagai identitas diri. Ada hari ketika pekerjaan terasa begitu berat hingga membuat kita ingin melepaskan semuanya. Ada hari ketika kritik yang tidak adil melukai harga diri kita. Ada hari ketika kita merasa menjadi roda kecil dalam mesin besar yang tidak pernah berhenti berputar. Namun stoikisme mengingatkan, apa yang berada di luar kendali kita tidak seharusnya menghilangkan kedamaian di dalam diri. Reaksi, integritas, dan keutuhan hati selalu berada dalam genggaman kita ketika dunia kerja menuntut kesempurnaan. Stoikisme mengajarkan penerimaan yang manusiawi bahwa kita boleh melakukan kesalahan, boleh merasa lelah, dan boleh berhenti sejenak tanpa harus merasa bersalah. Ia mengajak kita untuk hidup dengan standar yang bijak, melakukan yang terbaik tanpa mengikat diri pada hasil yang tidak selalu bisa kita kendalikan. Di balik setiap tugas yang berat, ada kesempatan untuk membangun karakter, kesabaran, dan kedewasaan. Tetapi ada pula pelajaran yang lebih dalam, bahwa kita tidak perlu meninggalkan nurani demi bertahan. Di tengah kompetisi yang seringkali tidak sehat, mempertahankan kejujuran adalah bentuk kekuatan. Di tengah lingkungan yang menormalisasi manipulasi dan intrik, bersikap adil adalah bentuk keberanian. Dan di tengah budaya yang memaksa manusia menjadi mesin, memilih untuk tetap peduli adalah bukti bahwa hati kita tidak dapat dibeli oleh sistem. Stoikisme bukanlah ajakan untuk pasrah pada ketidakadilan. Ia adalah ajakan untuk tidak kehilangan kendali emosional ketika menghadapi ketidakadilan. Bukan menyerah pada tekanan, tetapi tidak membiarkan tekanan itu mengubah siapa kita. Bukan menghindari tanggung jawab, tetapi memikul tanggung jawab dengan kepala tegak dan hati tenang. Pada akhirnya, pekerjaan memang penting. Ia memberi kita penghidupan, struktur, dan kesempatan untuk bertumbuh. Namun hidup selalu lebih besar daripada pekerjaan. Kita adalah manusia sebelum kita adalah pekerja. Kita adalah jiwa sebelum kita adalah fungsi dalam perusahaan. Dan selama kita menjaga batas itu, dunia kerja tidak akan pernah mampu merampas kedamaian yang telah kita bangun dengan susah payah. Ketenangan bukan hadiah dari pekerjaan yang sempurna. Ketenangan adalah keputusan batin untuk tidak membiarkan kerasnya dunia mematikan kelembutan yang masih ingin kita jaga. Dan ketika kita mampu bekerja dengan sepenuh hati tanpa kehilangan nurani, saat itulah kita benar-benar memahami esensi stoikisme dalam kehidupan modern. Mengolah luka menjadi keteguhan pribadi. Ada sebuah kenyataan yang tak dapat kita hindari dalam perjalanan hidup setiap manusia. Tanpa kecuali, membawa luka yang dibentuk oleh pengalaman. Luka-luka itu tidak selalu tampak dari permukaan. Namun keberadaannya diam-diam memberi pengaruh kuat terhadap cara kita berpikir, bereaksi, dan memandang dunia. Luka adalah jejak masa lalu yang kadang ingin kita lupakan. Namun ironisnya justru membentuk sebagian besar dari diri kita hari ini dalam kerangka pemikiran stoikisme. Luka bukanlah akhir,
melainkan awal dari sebuah proses perbaikan karakter. Stoikisme mengajarkan bahwa pengalaman pahit tidak tiba ke dalam hidup kita sebagai hukuman, tetapi sebagai latihan yang memperkuat jiwa. Saya mulai memahami bahwa apa yang sering saya sebut sebagai penderitaan ternyata adalah kesempatan berharga untuk melihat diri sendiri secara lebih jujur. Luka memaksa saya berhenti berlari, menyingkap lapisan-lapisan ego, dan menghadapi kenyataan bahwa diri saya tidak sekuat yang saya bayangkan. Namun justru di sanalah ruang pertumbuhan bermula. Ketika kita terluka, kita diberi peluang untuk menguji ketangguhan yang selama ini kita yakini ada dalam diri. Luka mengundang introspeksi, mengingatkan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Namun stoikisme tidak meminta kita menolak rasa sakit. Ia meminta kita untuk mengamati rasa sakit tersebut tanpa menambahkannya dengan drama di kepala. Ada perbedaan yang halus namun penting antara penderitaan dan rasa sakit. Rasa sakit adalah fakta, sementara penderitaan adalah interpretasi. Dengan membedakan keduanya, kita mulai menemukan kebebasan dalam kondisi yang tampaknya menekan. Dalam momen-momen ketika saya merasa terluka, saya sering menemukan dorongan alami untuk menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, atau bahkan menyalahkan diri sendiri. Tetapi stoikisme mengajarkan bahwa menyalahkan hanya memperpanjang luka tanpa memberi manfaat. Sebaliknya, penderitaan dapat dipangkas ketika kita memilih untuk fokus pada apa yang masih berada dalam kendali kita. Luka mungkin berasal dari luar diri, namun cara kita menanggapinya sepenuhnya merupakan urusan internal, dan disitulah letak kekuatan terbesar manusia. Mengolah luka bukan berarti menguburnya dalam diam. Mengolah berarti mengakui, menamai, dan kemudian memurnikan pengalaman tersebut hingga menjadi pelajaran. Luka yang tidak diolah sering berubah menjadi dendam, ketakutan, dan keyakinan keliru. Sebaliknya, luka yang diberi ruang untuk dipahami dapat berubah menjadi kompas moral yang tajam. Saya mulai melihat bahwa beberapa keputusan paling bijak dalam hidup saya justru lahir dari masa-masa terselit. Masa ketika saya dipaksa untuk tidak hanya memahami dunia, tetapi memahami diri sendiri dengan lebih dalam. Ada kalanya luka membuat kita merasa terpecah belah. Namun stoikisme mengingatkan bahwa harmoni batin tidak dibangun oleh keadaan yang nyaman, melainkan oleh kemampuan untuk tetap teguh di tengah pergolakan. Kita menjadi utuh, bukan karena hidup tidak pernah menggoyahkan kita, melainkan karena setiap guncangan membantu kita mengetahui bagian mana dari diri kita yang rapuh dan bagian mana yang masih kokoh berdiri. Disinilah luka berubah menjadi guru pada akhirnya. Saya mendapati bahwa luka adalah kesempatan untuk menata ulang diri, memperbaiki batasan, memperhalus pikiran, dan memperkuat hati. Luka tidak datang untuk melemahkan, tetapi untuk memperlihatkan bahwa ketangguhan bukanlah sesuatu yang diwariskan, melainkan sesuatu yang dibangun melalui ujian. Di titik itulah saya memahami inti ajaran Stoik, bahwa manusia tidak ditentukan oleh apa yang terjadi padanya, melainkan oleh bagaimana ia memilih untuk bertindak setelahnya. Dan hari ini, saya memilih untuk berdiri, bukan sebagai seseorang yang bebas dari luka, tetapi sebagai seseorang yang sedang mengolah luka menjadi keteguhan pribadi. Dengan itu, saya tidak lagi melihat masa lalu sebagai beban, melainkan sebagai fondasi dari pribadi yang lebih dewasa, lebih penuh kesadaran, dan lebih mampu menerima kenyataan apa adanya. Menata batin dalam kekacauan, ada satu kenyataan yang sulit saya tolak ketika memasuki usia dewasa. Dunia di sekitar saya tidak pernah benar-benar tenang. Ia bergerak dengan kecepatan yang tampaknya sengaja melampaui kemampuan saya untuk mengikutinya. Setiap hari, ada saja hal yang mengganggu ketenangan, tuntutan pekerjaan, ekspektasi sosial, opini orang lain, komentar yang tidak perlu, dan kegelisahan yang timbul bahkan tanpa alasan jelas. Dari hari ke hari, kekacauan itu terasa seperti kabut tebal yang perlahan mengambil jarak antara diri saya dan ketenangan batin. Namun, stoikisme mengajarkan bahwa dunia luar memang akan selalu berada dalam kondisi yang tidak stabil, dan bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang kita temukan secara kebetulan, tetapi sesuatu yang sengaja kita bangun di dalam diri. Saya mulai memahami bahwa menata batin bukanlah proyek sekali. Jadi ia adalah proses berulang yang menuntut disiplin, kesadaran penuh,
dan keberanian untuk meninggalkan hal-hal yang tidak perlu. Kekacauan eksternal mungkin tidak bisa saya hentikan, namun kekacauan internal selalu berada dalam jangkauan kendali saya. Saya pernah mengira bahwa ketenangan adalah kondisi ideal yang hanya muncul saat keadaan mendukung, saat pekerjaan ringan, saat hubungan berjalan lancar, atau saat tidak ada masalah berarti. Tetapi seiring waktu, saya menyadari bahwa ketenangan semacam itu rapuh, bergantung pada hal-hal yang mudah berubah. Stoikisme mengingatkan saya bahwa ketenangan sejati berasal dari kemampuan untuk tetap jernih. Bahkan ketika dunia di sekitar saya sedang berada di puncak kegaduhan, ketenangan menjadi semacam pusat gravitasi pribadi, sebuah titik yang tetap stabil. Meski arus kehidupan sedang mengalir deras, menata batin berarti belajar memilah mana hal yang layak saya jadikan perhatian, dan mana yang seharusnya saya lepaskan tanpa ragu. Dan kenyataannya, sebagian besar kekacauan yang saya rasakan bukan berasal dari dunia, melainkan dari kecenderungan saya sendiri untuk merespons secara berlebihan. Saya sering mengizinkan pikiran-pikiran yang tidak jelas bentuknya tumbuh menjadi kekhawatiran besar. Saya membiarkan komentar orang lain merusak mood yang semula baik-baik saja. Saya mengizinkan gangguan kecil menggeser fokus yang seharusnya saya jaga. Dalam momen seperti ini, saya teringat ajaran Marcus Aurelius yang sederhana tapi menohok. Ketenangan berasal dari mengatur pikiranmu sendiri. Kalimat itu mengingatkan bahwa kebisingan sebenarnya sering datang dari dalam, bukan dari luar. Batin saya gaduh karena saya tidak menghentikan dialog internal yang melelahkan itu. Batin saya kacau karena saya membiarkan hal-hal tak penting menyusup masuk sebagai prioritas. Maka tugas saya bukanlah mengubah dunia, tetapi mengubah cara saya menafsirkannya. Menata batin bukan berarti menutup mata dari masalah. Justru sebaliknya, menata batin memberi saya kemampuan untuk melihat masalah dengan proporsi yang tepat. Bukankah sebagian besar ketakutan hanya membesar karena kita mengamatinya terlalu dekat? Jarak psikologis seringkali cukup untuk membuat kita sadar bahwa apa yang kita takuti tidak seburuk yang dibayangkan. Ketika saya memberi ruang antara peristiwa dan reaksi, saya mendapati bahwa banyak hal sebenarnya tidak memerlukan respons emosional sama sekali. Saya juga belajar bahwa ketenangan bukan berarti tidak merasakan apa-apa. Ketenangan adalah kemampuan untuk merasakan tanpa diperbudak oleh emosi. Ia bukan kehampaan, tetapi kejernihan. Dalam kejernihan itu, saya mulai melihat batasan saya dengan lebih jelas. Saya menyadari bahwa saya tidak harus memenangkan setiap perdebatan, tidak harus ikut larut dalam setiap drama, dan tidak harus menjawab setiap pertanyaan yang sebenarnya tidak penting. Ada kekuatan dalam memilih diam, ada kebijaksanaan dalam memilih menunggu, dan ada kedewasaan dalam memilih tidak terlibat. Dan akhirnya, dalam usaha menata batin, saya menemukan bahwa kekacauan bukanlah musuh. Kekacauan adalah pengingat bahwa hidup terus bergerak, bahwa dunia berjalan sesuai ritmenya sendiri, dan bahwa saya tidak dapat dan tidak perlu mengendalikan segalanya. Justru dalam ketidakpastian itulah, saya mengasah kemampuan untuk kembali ke pusat diri saya, menemukan ruang hening yang tidak bisa ditembus oleh hiruk-pikuk dunia. Hari ini, saya menyadari bahwa menata batin adalah bentuk keberanian. Keberanian untuk tidak hanyut oleh gelombang, keberanian untuk tidak bereaksi secara impulsif, dan keberanian untuk tetap setia pada diri sendiri ketika dunia menuntut kita menjadi 1000 versi lain. Di tengah segala kekacauan, saya memilih untuk berdiri sebagai individu yang berusaha menjaga kejernihan pikiran. Sebab ketenangan bagi saya bukan tujuan akhir, melainkan cara berjalan. Dan saya ingin berjalan dengan penuh kesadaran, dengan pikiran yang tertata, serta dengan hati yang tidak mudah digoyahkan oleh dunia luar. Belajar melepaskan tanpa kehilangan diri. Ada fase dalam hidup ketika saya mulai menyadari bahwa tidak semua yang saya genggam pantas saya perjuangkan. Dan lebih dari itu, saya belajar bahwa sebagian besar luka yang saya rasakan bukan berasal dari kehilangan itu sendiri, tetapi dari perlawanan saya terhadap kenyataan yang tak ingin saya terima. Dalam dunia modern yang dipenuhi dengan hubungan serba instan, namun diwarnai ikatan emosional yang rumit, kemampuan melepaskan telah menjadi salah satu seni yang paling sulit dikuasai. Saya pernah percaya
bahwa bertahan selalu menjadi pilihan yang lebih mulia daripada pergi. Bahwa mempertahankan sesuatu, apakah itu hubungan, harapan, atau gambaran ideal tentang masa depan, adalah lambang kesetiaan. Namun stoikisme perlahan membuka mata saya bahwa bertahan juga bisa menjadi bentuk keterikatan yang tidak sehat. Bahwa terkadang melepaskan adalah bukti kedewasaan terbesar yang bisa saya lakukan untuk diri saya sendiri. Dalam konteks kehidupan modern, saya melihat bagaimana banyak orang dipenjara oleh harapan mereka sendiri. Kita mencoba memaksakan sesuatu untuk tetap berada dalam genggaman, seakan jika lepas, maka nilai diri kita ikut runtuh. Kita melekat pada seseorang yang sudah tak lagi berjalan sejalan dengan kita, melekat pada pekerjaan yang menguras energi, atau melekat pada gambaran hidup yang seharusnya sudah kita tinggalkan. Padahal, seperti yang sering diingatkan oleh para filsuf Stoik, kepemilikan kita terhadap apapun dalam hidup ini hanyalah sementara. Saya mulai memahami betapa besar energi yang terbuang ketika saya menahan sesuatu yang ingin pergi. Dalam usaha melawan arus, saya menjadi pribadi yang penuh kecemasan. Pikiran saya dipenuhi dengan pertanyaan mengapa, seandainya, dan bagaimana jika. Pertanyaan yang tidak membawa kejelasan, tetapi justru menjerumuskan saya dalam lingkaran tak berujung. Stoikisme tidak menuntut saya untuk tidak peduli, tetapi mengajarkan bahwa kepedulian harus berjalan berdampingan dengan penerimaan atas apa yang berada di luar kontrol saya. Melepaskan, bagi saya, bukan tentang menyerah. Ia adalah proses panjang yang memerlukan ketabahan untuk mengakui bahwa beberapa pintu harus saya tutup demi membuka ruang bagi diri saya untuk tumbuh. Saya belajar bahwa tidak setiap hubungan harus berakhir dengan kata-kata yang dramatis. Tidak setiap kegagalan harus saya ratapi berbulan-bulan. Dan tidak setiap rencana yang tidak terwujud harus saya salahkan pada diri sendiri. Ada hal-hal yang memang ditakdirkan untuk singgah sebentar, mengajarkan sesuatu, lalu pergi tanpa kembali. Yang paling sulit dari proses melepaskan bukanlah perginya sesuatu dari hidup saya, tetapi perubahan identitas yang harus saya hadapi. Selama ini, saya mengaitkan jati diri saya pada hal-hal yang saya perjuangkan. Peran tertentu dalam hidup seseorang, prestasi yang saya anggap penting, atau gambaran ideal tentang siapa saya seharusnya menjadi. Ketika semua itu saya lepaskan, ada kekosongan yang muncul. Kekosongan itulah yang sering membuat saya ragu. Tetapi stoikisme menegaskan bahwa identitas saya tidak terikat pada apa yang saya punya. Identitas saya terikat pada apa yang saya pilih untuk menjadi saat ini, di momen ini. Dalam proses ini, saya juga belajar bahwa melepaskan tidak berarti menghapus kenangan. Kenangan tetap tinggal, tapi ia berubah bentuk menjadi pelajaran, bukan beban. Saya perlahan memahami bahwa beberapa luka tidak perlu disembuhkan secara paksa. Mereka akan mereda ketika saya berhenti menggaruknya. Ada fase ketika yang saya butuhkan bukan jawaban, tetapi ruang untuk bernapas. Ruang untuk membiarkan semuanya berlalu dengan ritmenya sendiri. Di tengah kehidupan modern yang sering menyerukan agar kita terus meraih, menahan, dan mempertahankan, saya menemukan ketenangan justru dalam kemampuan untuk melepas. Momen ketika saya berkata, "Aku sudah melakukan bagianku, selebihnya bukan kendaliku." Kalimat itu bukan bentuk kekalahan, tetapi deklarasi kebebasan pribadi. Saya merasa lebih ringan bukan karena kehilangan sesuatu, tetapi karena menemukan diri saya kembali. Kini, saya mengerti bahwa melepaskan adalah seni untuk menghormati diri sendiri, untuk tidak mengikatkan masa depan pada sesuatu yang sudah tidak selaras, untuk tidak memaksa hati bertahan dalam ruang yang semakin menyesakkan, untuk tidak menjadikan diri sendiri korban dari peluang yang telah berlalu pada akarnya. Melepaskan bukan tentang apa yang hilang, tetapi tentang apa yang akhirnya bisa saya raih. Kejernihan pikiran, ruang batin yang lega, dan kesempatan untuk membangun sesuatu yang lebih baik. Dan saya tahu, selama saya bisa melepaskan dengan cara yang elegan, saya tidak pernah benar-benar kehilangan. Sebab saya masih memiliki satu hal yang tidak akan pergi, diri saya sendiri. Tetap lembut di dunia yang keras. Ada suatu fase dalam hidup ketika saya mulai mempertanyakan alasan mengapa menjadi lembut terasa semakin sulit. Bukan karena hati saya tidak lagi mampu merasa, tetapi karena dunia modern memberikan terlalu banyak alasan untuk membangun tembok. Saya melihat bagaimana orang-orang saling menutup diri, bukan karena mereka ingin,
tetapi karena kekecewaan telah mengajari mereka bahwa bersikap lembut seringkali berakhir dengan luka. Namun di tengah semua itu, saya belajar bahwa stoikisme bukanlah jalan untuk mematikan sisi manusiawi saya. Justru sebaliknya, stoikisme mengajarkan bagaimana tetap lembut tanpa kehilangan kekuatan di era yang dipenuhi kepalsuan, komentar sinis, dan interaksi serba cepat. Menjaga hati tetap lembut seperti mempertahankan api kecil di tengah badai. Setiap hari, saya dihadapkan pada sikap dingin manusia modern yang tampaknya telah terbiasa dengan jarak emosional. Banyak orang memilih sinisme karena itu terasa lebih aman. Banyak yang memilih acuh karena itu lebih mudah. Dan banyak pula yang berpura-pura kuat, padahal mereka sekadar tidak mau disakiti lagi. Dalam kondisi seperti itu, tetap lembut bukan sekadar sikap emosional, ia adalah bentuk perlawanan. Tetap lembut berarti saya harus menerima bahwa orang lain mungkin tidak selalu membalas niat baik saya, bahwa kebaikan mungkin tidak selalu dihargai, bahwa ketulusan bisa saja disalahpahami. Namun saya perlahan sadar bahwa lembutnya hati saya tidak seharusnya ditentukan oleh bagaimana orang memperlakukannya. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa seseorang tidak harus menjadi pahit hanya karena ia telah disakiti. Kalimat itu membuat saya berpikir, mengapa saya harus menyerahkan kualitas terbaik dalam diri saya hanya karena dunia tidak memperlakukannya dengan baik. Dalam perjalanan memahami hal ini, saya menyadari bahwa kelembutan dan kelemahan bukanlah hal yang sama. Kelemahan adalah ketika saya membiarkan diri dipaksa berubah oleh kondisi luar. Kelembutan adalah ketika saya tetap memilih kebaikan meski dunia menunjukkan sebaliknya. Kelembutan adalah keberanian untuk merespons tanpa kebencian, untuk tetap berempati meski pernah diabaikan, dan untuk tetap percaya pada nilai kemanusiaan. Meski sering dikhianati oleh realitas, tetap lembut juga berarti memahami batas. Batas bukanlah bentuk kekerasan, melainkan cara menjaga diri agar tetap mampu memberi tanpa mengosongkan seluruh isi hati. Dalam dunia yang menuntut produktivitas tanpa henti, batas menjadi semacam pagar pelindung yang memastikan saya tidak melebur dalam tuntutan orang lain. Seringkali kita salah kaprah. Kita mengira bahwa menjadi lembut berarti menuruti semua permintaan. Padahal, menjadi lembut justru berarti jujur pada diri sendiri tentang apa yang mampu kita tanggung. Saya juga belajar bahwa menjadi lembut bukan hanya tentang bagaimana saya memperlakukan orang lain, tetapi juga bagaimana saya memperlakukan diri sendiri. Dunia modern, dengan segala standar dan ekspektasinya, seringkali membuat kita menjadi terlalu keras pada diri sendiri. Kita mengkritik diri lebih tajam daripada kritik yang datang dari luar. Kita menyalahkan diri untuk hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendali kita. Dalam proses menjadi lembut, saya menyadari betapa pentingnya memaafkan diri sendiri untuk kesalahan yang saya buat, untuk keputusan yang saya sesali, untuk masa lalu yang mungkin tidak ingin saya ulangi. Kelembutan juga hadir dalam cara saya menerima kenyataan, dalam cara saya berhenti memaksakan sesuatu yang tidak bisa saya ubah, dalam cara saya memberi ruang pada hidup untuk terjadi sebagaimana mestinya. Stoikisme mengajarkan bahwa bagian terbesar dari penderitaan manusia datang dari penolakannya terhadap realitas. Maka, ketika saya mulai merangkul kenyataan dengan sikap yang lebih lembut, hidup terasa tidak lagi saling bertentangan dengan saya. Saya tidak melawan alur. Saya belajar berenang bersamanya. Tetap lembut di dunia yang keras juga berarti memilih diam ketika ego ingin membalas. Memilih sabar ketika kesabaran terasa tidak adil. Memilih memahami ketika kota-kota orang lain menyakitkan. Pilihan-pilihan ini bukan hadir dari kelemahan, tetapi dari kekuatan yang berakar pada kendali diri. Saya melihat bahwa daya tahan sejati tidak selalu tampak dalam suara yang lantang atau keberanian yang mencolok. Kadang, ia terlihat dalam ketenangan seseorang yang tetap berperilaku baik meski diabaikan, tetap tulus meski diremehkan, dan tetap penuh kasih meski pernah ditolak. Kini, saya memahami bahwa menjadi lembut bukan tentang menjadi naif. Ia adalah pilihan sadar. Pilihan untuk tetap manusiawi. Pilihan untuk tidak membiarkan dunia yang keras mengubah saya menjadi seseorang yang tidak ingin saya kenali. Dan dalam proses itu, saya akhirnya melihat bahwa kelembutan bukanlah beban, ia adalah identitas. Ia adalah kekuatan yang tidak dapat direnggut oleh siapapun, selama saya tetap memegangnya erat di dalam diri. Hati yang bertahan
setelah retak. Ada masa dalam hidup ketika saya mulai memahami bahwa kekuatan bukan selalu terlihat dari apa yang tetap utuh, tetapi dari apa yang tetap berjalan meski pernah patah. Dunia modern, dengan segala hiruk-pikuknya, sering menampilkan gambaran seolah semua orang baik-baik saja. Kita melihat wajah-wajah yang tampak kuat, tanpa celah, tanpa luka. Namun, semakin jauh saya melangkah, semakin saya sadar bahwa setiap orang membawa retakan yang tidak terlihat, retakan yang tidak mereka tunjukkan, karena dunia menganggap luka sebagai kelemahan, bukan sebagai bagian dari perjalanan menjadi manusia. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan tidak datang untuk meruntuhkan manusia, tetapi untuk membuatnya mengenali kedalaman dirinya sendiri. Namun ajaran ini tidak pernah berarti bahwa rasa sakit itu mudah. Luka tetaplah luka. Kehilangan tetaplah kehilangan. Apa yang berubah adalah cara kita menatapnya. Saya mulai merasakan bahwa sebagian dari kedewasaan adalah kemampuan untuk melihat luka tanpa harus membenci penyebabnya, untuk melihat retakan tanpa terobsesi ingin kembali sempurna. Ada kalanya saya ingin kembali menjadi diri saya sebelum disakiti, diri yang mudah percaya, diri yang penuh harapan tanpa ragu. Namun saya menyadari bahwa keinginan itu mustahil. Tidak ada yang kembali seperti dulu. Dan stoikisme tidak menuntut saya untuk kembali menjadi utuh seperti semula. Ajaran itu hanya meminta saya untuk bertahan, tumbuh, dan mengalir bersama perubahan yang terjadi. Luka bukan untuk dihapus, tetapi untuk dipahami. Karena dari sanalah saya belajar mengenali batas, memahami keberanian, dan menemukan nilai sejati dari ketabahan dalam kehidupan modern. Tidak sedikit orang yang belajar berpura-pura baik, pura-pura bahagia, pura-pura tidak terganggu. Dalam kebisingan media sosial, setiap orang berlomba menampilkan versi terbaik dirinya, seakan rapuh adalah hal yang memalukan. Tetapi di dalam hati kecil saya mulai mempertanyakan, apa gunanya terlihat kuat jika hal itu membuat saya menyangkal rasa sakit yang seharusnya saya terima sebagai bagian dari proses penyembuhan? Ternyata menerima bahwa hati saya pernah retak adalah langkah awal untuk kembali menemukan pegangan. Tidak ada gunanya menyembunyikan luka dari diri sendiri. Luka tidak hilang hanya karena saya menolak melihatnya. Ia hilang perlahan ketika saya berani menatapnya tanpa takut. Di sini, stoikisme hadir sebagai pengingat bahwa tidak ada pengalaman, betapapun menyakitkan, yang tidak membawa hikmah jika saya mau mendengarkan pesan di baliknya. Saya belajar bahwa hati yang retak tidak selalu harus disatukan kembali seperti sebelumnya. Kadang, retakan itu justru menjadi pintu masuk bagi cahaya. Saya mengerti pada akhirnya bahwa saya tidak perlu menjadi seseorang yang utuh sempurna untuk tetap pantas dicintai, dihargai, atau dihormati. Nilai saya tidak diukur dari seberapa halus permukaan hati saya, tetapi dari seberapa besar keberanian saya untuk tetap membuka diri meski pernah tersakiti. Ketika saya melihat ke belakang, saya menyadari bahwa dari semua hal yang pernah membuat saya runtuh, tidak ada satupun yang datang tanpa pelajaran. Ada luka yang mengajarkan saya arti batasan. Ada orang yang pergi untuk menunjukkan siapa yang seharusnya saya jaga. Ada kegagalan yang memaksa saya menyusun kembali prioritas. Dan ada kekecewaan yang mengajarkan bahwa ketergantungan pada hal-hal di luar diri hanya akan membuat saya mudah goyah. Dari semua itu, saya belajar untuk membangun hidup yang lebih berakar pada nilai-nilai yang tidak bisa dicabut oleh orang lain: disiplin, kesabaran, dan kebijaksanaan. Meski demikian, saya tidak ingin mengglorifikasi rasa sakit. Luka tetap sesuatu yang berat, namun stoikisme mengajarkan bahwa saya tidak harus berlama-lama terjebak dalamnya. Saya diberi kesempatan untuk menata ulang perspektif, untuk menerima bahwa apapun yang menggores hati saya tidak harus mematikan kehangatan di dalamnya. Luka adalah bagian dari cerita, tetapi bukan keseluruhan cerita. Pada akhirnya, hati yang bertahan setelah retak tidak sama dengan hati yang tidak pernah terluka. Hati yang bertahan adalah hati yang telah mengenali dirinya lebih dalam. Ia tahu apa yang benar-benar penting. Ia tahu mana yang harus dilepaskan. Ia tahu mana yang patut diperjuangkan. Dan di atas semuanya, ia tahu bahwa kelembutan bukanlah hal yang harus dikorbankan demi bertahan. Hari ini, ketika saya menatap kembali pada retakan-retakan itu, saya tidak lagi melihatnya sebagai cacat. Saya melihatnya sebagai bukti perjalanan catatan hidup bahwa saya pernah jatuh, bangkit, mencoba lagi,
dan tetap memilih menjadi manusia yang lembut, meski dunia terus menguji. Retakan itu bukan aib, ia adalah tanda bahwa hati saya telah bekerja keras, bahwa ia pernah terluka, tapi tidak kehilangan kemampuannya untuk berharap, mencinta, dan mempercayai kehidupan sekali lagi.